Halo teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue Ken. Nah, di video kali ini video eksklusif temen ya. Ini kenapa gue flashback chartnya ke tahun 2017 lagi untuk Bitcoin sendiri, karena gue bakal nyeritain ke kalian ya gimana cara awalnya gue dari modal 10 juta bisa sampai jadi 1M temen hingga sekarang temen ya. Jadi dari trading selama 3 tahun, meskipun Bitcoin sempat bear market, gue tetap masih bisa profit temen dari trading ini gitu ya. Di sini gue bakal sharing pengalaman gue dan gue bakal ngasih kayak bukti-bukti tradingnya aja lah temen-temen. Jadi itu sebabnya gue nggak nyeritain secara spontan gitu secara langsung, tapi di sini gue nyeritain dengan bukti-bukti grafik dari mana sih gue trade, dari mana gue trade gitu ya, altcoin apa aja yang gue trade selama 3 tahun ini, yang pastinya banyak banget, cuman gue bakal ngitungin untuk yang profit altcoin gede yang gue inget selama 3 tahun ini aja temen-temen ya. Nah temen, pertama kali itu di tahun 2017 ini sekitaran bulan April atau Mei gitu ya, gue get in di Bitcoin. Jadi kalau nggak salah di bulan April temen, gue ngeliat harga Bitcoin, gue bener-bener awam banget ya waktu itu, sama sekali nggak tahu tentang Bitcoin gitu ya. Yang gue tahu cuman awal-awal tentang mining temen ya. Dan ketika gue mining, gue cairin terus jadiin duit cash, dan gue ngeliat harga Bitcoin kok ini naik mulu gitu ya. Jadi kalau naik mulu ya mungkin kenapa nggak gue hold aja gitu ya. Awalnya gue sih mikirnya gue cuman mining dari komputer, terus abis itu kalau udah jadi duit ya udah gue cairin aja gitu ya. Jadi ya semenjak dari itu gue selalu simpan Bitcoin temennya, dan waktu itu harganya masih sekitaran di daerah sini lah temen, $1.700 temennya. Jadi masih murah banget waktu itu harga Bitcoin, masih sekitar 20 jutaan doang temennya. Gue juga sampai ngejual aset temennya kayak PS4 sama gitar, jadi dikumpul-kumpul modalnya ada sekitar 15 sampai 20 jutaan temennya buat main Bitcoin, lalu gue masukin semua ke sini. Cuman waktu itu gue emang belum gitu memahami teknikal, tapi entah kenapa gue percaya aja gitu ya sama cryptocurrency, sama si Bitcoin ini gitu ya. Gue udah riset beberapa juga tentang Bitcoin pada saat itu. Jadi ya gue memutuskan untuk kayak ya nyimpen jual aset tersebut, modalnya gue lempar ke Bitcoin temen. Dan ya sampai sekarang untungnya sih gue nggak nyesel temen-temen menjual aset tersebut ya, karena bisa menghasilkan yang lebih baik lagi dibanding gue simpen di bank pada saat itu ya. Jadi ya setelah itu dari hasil-hasil mining, Bitcoin naik ke akhirnya, Bitcoin lumayan hype waktu itu ya. Jadi gue sempet memulai video pertama gue di YouTube di bulan Agustus 2017 juga sekitaran temen ya. Dan pada saat itu gue rutin juga bikin video, jadi ya hasil dari YouTube juga nggak gue nikmatin temen, gue lempar lagi ke Bitcoin temennya. Jadi ya nggak pernah gue nikmatin hasilnya. Setelah itu Bitcoin naik sampai sekitar 20.000, dan gue masih inget banget waktu itu gue profitnya sekitar ya bisa dibilang kurang lebih 10 kali lipat dari awal gue masuk itu, dari $1.500 temennya di sini ya. Dan dia naik sampai 20.000 bahkan ya. Jadi gue masih ingat harga jual gue tuh sekitaran 290 sekian juta. Jadi kan kita picknya itu di $20.000 di sini teman-teman, itu sekitar 300 jutaan. Tekniknya simple banget, gue cuman pakai weekly chart di sini, dan gue jual di RSI 90. Kalian bisa lihat ya di sini ya, RSI 90 di sini. RSI 90 kan $18.900 ya. Jadi waktu itu gue nganggapnya tiap kali RSI 90 di sini waktu yang bagus buat dijual teman-teman. Seperti contohnya ini RSI 90 dia turun, jadi di sini gue juga jual di RSI 90. Makanya waktu itu gue nggak salah jual. Jadi selama periode bulan Agustus itu sampai bulan Desember itu gue bener-bener sambilan belajar teknikal juga teman-teman. Jadi lumayan waktu itu udah dapat sampai 200 juta lebih lah teman-teman ya, dari hasil bull run Bitcoin doang teman-teman ya. Dari yang awalnya bener-bener modal anak kuliah doang sekitar 10 jutaan gitulah ya temen-temen. Itu ya bahkan sampai sempet ngejual aset gitu temen-temen. Jadi dari hasil mining waktu itu juga lumayan banget, dapat berapa juta gitu ya, 3-4 juta per bulan. Semuanya gue lempar, gue simpen aja gitu, gue lempar ke Bitcoin. Dan gue trading simple buat altcoin temen-temen ya. Jadi gue juga sempat profit juga di altcoin temen pada saat itu. Jadi ya altcoin yang salah satunya pada saat itu gue inget, karena kan waktu itu di Indodax kan cuman ada beberapa koin temen ya yang waktu itu ada, dan ini udah koin lama, itu juga salah satunya XCM temen di sini. Di sini gue belinya mungkin agak telat waktu itu ya, jadi gue berhasil belinya tuh di sekitaran sini temen, gue masih ingat waktu itu di sekitaran 5.000.
Terus gue jual di 10.000, naik 2 kali lipat udah gue jual temen-temen ya. Jadi pada saat itu ya pasti gue nggak masukin semua modal gue lah temen-temen waktu itu. Jadi profitnya juga sekitar kayaknya puluhan juta adalah temen dari situ ya. Tapi ya itu lumayan banget sih, maksud gue udah lumayan gede temen-temen ya. Lalu di sini teman-teman, ketika Bitcoin udah mulai bear market di sini kalian lihat harganya turun sampai $6.000 waktu itu ya. Di tahun 2018 itu. Di sini gue mulai bermain TikTok teman-teman ya. Jadi gue jaring di setiap harganya kurang lebih mendekati $6.000 teman-teman. Jadi di sini gue sempat jaring di sini. Pas ini panic sell waktu itu gue jaring tapi nggak di 6.000-nya waktu itu teman-teman ya. Gue jaringnya di sekitar 8.000 teman-teman, dan gue jual sekitar 11.000 lah waktu itu teman-teman ya. Cuman kan dia emang sempat turun 6.000 gitu ya. Lalu nextnya gue beli lagi di sini. Nah di sini ketika gue TikTok gue udah nggak gitu mendapatkan banyak Bitcoin teman-teman ya, karena waktu itu baru ada spot market doang, kita cuma bisa jual beli biasa teman-teman ya. Kalau sekarang kan udah ada margin dan leverage teman-teman ya. Jadi ya paling satu Bitcoin cuman ya kalau naik kita punya sekeping Bitcoin, dia harganya naik berapa nih, misalkan cuma naik 20 juta ya kita untungnya 20 juta, naik 30 juta ya kita untungnya 30 juta. Kalau sekarang kan karena ada margin, ada leverage, itu kita dari sekeping aja kita bisa jadi 2 keping, 3 keping hanya dalam berapa hari doang. Jadi itu gila banget sih teman-teman kalau saat ini teman-teman marketnya. Kalau dulu kan nggak bisa begitu gitu ya. Nah teman-teman, ngomongin soal trading margin atau leverage, di sini salah satunya yang gue pakai belakangan ini adalah Let Me Trade teman-teman ya. Dan gue suka banget sih sama aplikasi ini, Let Me Trade. Kalian bisa download di App Store, ini ada teman-teman ya. Jadi di sini itu yang awalnya mungkin ini juga gue sempat profit puluhan juta dari sini ya. Awalnya depo cuma 10 juta tapi untungnya bisa sampai 20-30 juta hanya dalam sesaat doang teman-teman, nggak mesti nunggu alasan oh modal gue nih cuma 10 juta gitu ya. Terus habis itu ya nggak bisa gitu, Bitcoin harganya udah mahal teman-teman ya. Dan ya paling gue untungnya cuma berapa sih kalau Bitcoin naik, paling cuma maksimal juga 1 juta gitu ya. Tapi di sini kalian bisa ngegandain modal kalian dari 10 juta mungkin bisa 20-30 juta. Bahkan ketika pergerakan Bitcoin hanya masih dalam fase sideways atau naik turunnya masih dikit lah, ini bisa digandain teman-teman ya. Gimana kalau Bitcoin lagi bull run gitu ya, lagi naik terus menerus, itu aset bisa sampai naik 10 kali lipat ya, yang modal cuman mungkin 10 juta bisa sampai ratusan juta teman-teman hanya dalam sesaat teman-teman ya. Nah itu salah satunya menggunakan trading di margin leverage ini. Gue suka banget sama Let Me Trade karena dia itu transparan banget di sini ya. Jadi kalau trading fee itu langsung dikasih tahu, transaction fee itu langsung dikasih tahu. Terus kita juga bisa copy trade teman di sini ya. Nah bagi teman-teman yang masih bingung copy trade itu apa, ya intinya kita bisa copy tradingnya orang teman ya. Jadi di sini kalau misalkan awalnya kita benar-benar nggak ngerti gitu ya, mungkin lebih judi 50-50 masih nggak ngerti teknikal gitu, kita bisa tinggal ngikutin orang doang teman ya, ngikutin orang trading. Ya ini yang paling tinggi, ini yang nomor 1, ini untuk trader-trader elit nih ya, win rate-nya sampai 80% teman, gila juga ya. Jadi rata-rata dia trading itu sukses ya, rata-rata loss-nya ya cuma 20% kemungkinan dia loss, kemungkinan besar dia masih bisa win. Dan kita bisa follow ya, kalau misalkan kita pengen ikutin orang tersebut untuk copy trade, gampang banget, tinggal klik ikuti doang temen ya. Dan kalian bisa join untuk Let Me Trade ini di link di deskripsi yang ada di bawah temen. Karena apa temen, kalau misalkan kalian join dengan link ref gua di sini ya, kalian akan mendapatkan bonus $15 temen. Cuma sampai 27 Agustus doang temen di sini ya. Jadi ya syarat dan ketentuannya pasti minimal kalian harus join registrasi dengan ref link gue teman-teman. BTW gue udah bikin grup untuk pertama kalinya, grup trading Kendrick Kalim berpartnership dengan LMT ini. Jadi gue ada open discussion buat trading margin leverage. Bagi yang belum ngerti juga kalian bisa join grup Telegram gue, grup trading Telegram gue teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian udah join dengan link daftar gue yang ada di deskripsi di bawah, nanti kalian tinggal DM admin Telegram doang ini ya, @anirus, menggunakan email yang kalian daftarkan di LMT ini teman-teman ya. Jadi itu adalah grup pertama kalinya teman-teman BTW ya. Jadi selama 3 tahun ini gue belum pernah ada grup trading di mana di sana member bisa saling diskusi, saling bahas mengenai trading teman. Dan di sini kalian bisa gitu ya, kalian bisa belajar tentang gimana cara trading margin leverage. Bagi yang belum ngerti gimana dari modalnya cuman awalnya berapa juta tapi bisa diubah sampai berapa puluh juta melalui trading margin leverage juga teman-teman ya. Nah ini syarat-syarat yang lain, kalian harus mengikuti minimal 5 kali trade ya selama periode 10 hari ini juga untuk mendapatkan bonus $15 ini. Lumayan banget, 200.000 dikasih secara cuma-cuma dari
program ini doang teman-teman ya, dan nanti akan didistribusin 7 hari setelah promo berakhir teman-teman. Hanya dengan minimal deposit cuma 1 juta teman-teman ya. Jadi ini siapa aja bisa lah teman-teman. Gue awal depo aja udah sekitar 10 juta lebih gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, sayang banget bonusnya kalau nggak daftar melalui Ravelink gue. Kalian juga bisa join grupnya teman-teman ya, grup pertama kali gue gitu ya, dan gue nanti bisa support kalian juga kalau misalkan kalian ada yang gak ngerti mengenai trading menggunakan margin or leverage teman-teman. Karena di sini udah nggak ada alasan modal kecil dan untung kecil gitu. Di sini modal kecil bisa untung sampai berkali-kali lipat teman-teman ya, hanya di trading di LMT ini doang gitu ya. Teman-teman, gue lanjut di sini ya. Jadi waktu itu ya karena volatilitas Bitcoin waktu itu sebenarnya lumayan gede di sini, gue sempat pingpongin. Kalau nggak salah, kalau kalian cek video tahun 2017 gue itu gue menggunakan Fibonacci retracement ya untuk mengetahui area jual. Jadi ya waktu itu ketika volatilitasnya udah seperti sekecil ini, gue udah exit gitu, gue udah nggak di Bitcoin gitu ya, dan ternyata bener harganya langsung ngedam sampai 3000 temen-temen ya. Tapi even pas harga yang ngedam ke 3000 ini, itu gue juga nggak beli gitu temen-temen ya. Sayangnya gue nggak beli ya, ini ya jujur aja gitu ya, gue nggak beli. Gue kira bisa dam lagi pada saat itu, cuman nggak taunya harga pasarnya udah breakout seperti ini ya. Jadi gue get ini di sekitar $6.000. Jadi waktu itu sempat gue jual di daerah 6.000 ya, gue masuknya di 6.000 lagi. Jadi ya nggak memanfaatkan harga murah gitu teman-teman pada saat itu ya. Jadi ya salah satunya itu di TikTok di sini teman-teman, yang gue bilang meskipun TikTok ya untungnya cuman kecil karena waktu itu belum ada trading di margin atau leverage yang seperti gue bilang tadi teman-teman ya. Nah itu salah satunya gitu teman-teman ya, dari situ juga. Jadi yang kedua teman-teman, gue profit di Bitcoin ini lumayan besar teman-teman ya. Jadi dari 6.000 gue sempat jual di daerah 12.000 di sini teman-teman ya. Gue nggak jual di peak di daerah 13.000 di sini ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah untungnya berarti sekitar 2 kali lipat juga teman-teman ya. Yaitu lumayan banget ya, dari Bitcoin yang ada berapa ratus juta, untung lagi 20 kali lipat udah 400 jutaan teman-teman ya. Cuman ya selama periode ini sebenarnya bukan 200 jutaan sih teman-teman, sebenarnya lebih. Nanti gue bakal ceritain beberapa trading altcoin yang sebelum tahun-tahun 2019 inilah teman-teman ya. Jadi ya pada saat itu gue jual di 12.000, gue belum beli Bitcoin lagi teman-teman ya. Waktu itu gue sempat beli di bulan Desember atau Januari teman-teman ya. Ketika gue bikin video Bitcoin bakalan naik waktu itu, jadi sekitaran di 7.000-an US dollar teman-teman waktu itu ya, sebelum corona gitu ya. Dan ketika gue lihat salah satu ada grafik seperti ini yang muncul gitu ya, ketika bulan Februari gue kan udah nggak bikin video gitu ya. Ada grafik yang panic sell yang lumayan gede di sini teman-teman ya, apalagi diikuti oleh 2 dam di sini. Jadi gue memutuskan ya udahlah gue jual aja di sekitar 8.000. Harga-harga saham pada saat itu anjlok teman-teman, dan kemungkinan Bitcoin worst case-nya juga bakal ngikut teman-teman ya. Jadi gue nggak sempat rugi di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang nanya waktu itu mungkin rugi gara-gara corona atau apa, gue nggak get in sama sekali di harga ini teman-teman ya, di harga ketika dam sampai 4.000 teman-teman ya. Jadi ketika dam di 4.000 itu gue juga nggak get in, gue nggak masuk lagi teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu gue lagi sibuk juga, jadi gue masuk harganya udah $7.000 teman-teman waktu itu ya. Jadi gue nggak sempat beli di 4.000, tapi gue masuk $7.000, dan sampai sekarang gue belum ngejual Bitcoin gue lagi. Harganya udah sekitar 11.800, jadi profitnya lagi-lagi hampir 2 kali lipat teman-teman dari situ ya. Itu buat nyeritain sendiri tentang Bitcoin teman-teman. Untuk altcoin sendiri gue nggak gitu ngegunain modal gede gitu ya. Jadi ya Bitcoin paling untuk manajemen aset yang baik itu maksimal hanya 20% gitu ya yang gue gunain buat trading di altcoin teman-teman pada saat itu. Salah satunya yang gue bahas, kalian bisa cek juga di video gue waktu itu gue profit di ZIL teman-teman di sini ya, di ZIL yang pas bulan-bulan Desember waktu itu harga masih di sekitar berapa ya waktu itu, kalau nggak salah masih di sekitar 80 ini temen ya. Dan ternyata harganya terbang sampai 300, gila temen. Gue sempat jual di ZIL yang pertama kali tuh sesuai sama video yang gue bikin ya, yaitu di sekitar 100-an ya. Waktu itu kalian bisa cek lagi video Zilliqa itu di bulan Desember tahun lalu, sekitar 110-an gue sempat jual. Cuman gue ada keep beberapa temen-temennya, dimana gue jualnya ketika dia udah menyentuh daily time frame untuk hit Bollinger Band. Jadi ya dia mantul seperti ini,
kurang lebih gua jualnya di atas ini temen, sisanya temen ya. Dan itu profit lumayan gede temen, dari sini ke sini itu 3 kali lipat lebih temen ya. Cuman ya sisa setengahnya itu gue jual di area 100 ini temen, sayang banget ya. Gue nggak tahu kalau dia bakalan terbang ke 300. Cuman ya total ya gue sempet jual di area sini yang pertama kali dan di area sini temen ya. Jadi itu salah satunya temen ya. Itu yang gue profit lumayan gede juga, puluhan juta juga temen di situ. Cuman ya mostly kebanyakan profit yang gue raih dari awal modal 10 juta sampai 1 M itu ya kebanyakan dari Bitcoin temen ya. Dari altcoin adalah kontribusi ya setengah-setengah lah menurut gue. Jadi 50% 50%. Kalau dari Bitcoin sendiri mungkin sampai 500-600 juta. Kalau dari altcoin sendiri berkontribusi sekitar 300 jutaan temen, lumayan banget gitu ya. Nah waktu itu juga ini gue masih inget banget, gue sempat pingpong waktu itu ya di tahun 2019 XLM di sini temen ya. Di sekitaran bulan apa nih, bulan-bulan Mei ini lah temen ya. Jadi ketika gue lihat rasio dari RSI-nya udah bener-bener rendah banget, gue sempat beli XLM di harga 1400 waktu itu ya. Ketika gue lihat harga altcoin semuanya pada didam semua, Bitcoin pada naik semua, akhirnya gue memutuskan untuk nge-trade di altcoin ya temen-temen ya. Waktu itu sekitaran Mei gue beli di 1400, nggak taunya dia turun lagi sampai 1200 ya. Kita sebenarnya nggak tahu juga temen-temen ya, cuman ya setelah itu dia naik sampai 1700 di sini. Ya udah di situ gue memutuskan untuk jual aja, profit sekitar 30% temen ya. Lumayan banget waktu itu, hanya di XLM doang temen di sini ya. Terus habis itu gue belum beli lagi istilahnya, itu yang terakhir temen ya. Kalau nggak salah gue sempat pindah ketika gue selesai trade di XLM ini. Gue ada pindah market waktu itu ya. Gue masih inget oh ya di QKC teman-teman waktu itu ya. Gue masih inget banget di QKC di bulan yang sama di tanggal 13 Mei di sini ya, kalian bisa lihat. Jadi di sini dia udah sempat naik ya di 357 ini pas bulan Mei. Terus dia turun lagi di daerah 260 ini, gue sempat beli teman-teman. Setelah itu gue pingpongin lagi, naik 20% langsung gue jual lagi teman-teman ya. Itu salah satu juga di QKC teman-teman ya waktu itu. Di sini waktu itu gue masih main di market Binance teman-teman buat trading altcoin gitu ya. Jadi QKC gue sempat trade dua kali teman-teman. Waktu itu gue bener-bener pantau banget QKC-nya. Jadi gue juga sempat beli di area 140 di sini ya pas bulan Juni waktu itu. Lagi-lagi harga altcoin turun ya, dan abis itu ya gue set TP dua kali lipat karena gue lihat ini panic sell-nya udah 2 kali, ada pola yang membentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi biasanya ada pola membentuk yang seperti ini gitu, biasanya dia akan naik melebihi yang sebelumnya ini teman-teman ya. Jadi sebelumnya bahkan dari seharinya dia belum ngehit Bollinger atas di sini, tapi dia udah turun, udah panic sell lagi sampai setengah lebih teman. Itu sebabnya gue bisa TP sekitar 100% waktu itu ya. Gue berhasil jual di 250-an ya. Jadi awalnya waktu itu gue ngelihat ya dari sini teman-teman ya, dia udah lama banget gak ngehit Bollinger atas di sini untuk chart hariannya. Setelah itu emang bener-bener terjadi waktu itu panic sell lagi yang terjadi. Ya udah gue memutuskan untuk beli di area 140 dan gue jual di sekitar 250 ya. Profitnya hampir gede banget, hampir 100% waktu itu teman-teman ya. Itu salah satunya juga di QKC ya, QKC sama ZIL. Wah itu profit yang paling gede teman-teman ya buat trading gue sendiri. Yang terakhir ya menurut gue yang paling berkontribusi itu ya ini CTSI koin baru ini teman-teman ya. Jadi waktu itu gue sempat get in di harga ini, waktu itu hanya trading teman-teman, jadi gue nggak invest teman-teman ya. Jadi waktu itu CTSI ketika panic sell di sini gue juga sempat manfaatin panic sell-nya. Gue beli di harga 300 berapa ini, 320 ya, 315 di sini. Setelah itu gue jual di area 400 temen. Cuman ya ini nggak gitu berpengaruh juga ya, ini sekitar 20%-an juga, 20-an% ya lumayan lah. Cuman ya yang gede-gede yang tadi gue bahas ya, contohnya Zilliqa sampai ratusan persen, QKC juga sempat ratusan persen waktu itu temen. Jadi ya dari akumulasi tersebut yang kebanyakan gue profitnya di Bitcoin sampai 60-70% itu ya 600-700 jutaan, dan CTSI dan koin-koin altcoin lain yang udah gue bahas, Zilliqa dan lain-lain itu berkontribusi sekitar 300-400 juta temen. Jadi total yang udah didapat sekitar 1 miliar temen ya. Jadi ya itu temen ya, gue sedikit sharing aja flashback selama 3 tahun ini gue ngapain aja. Sisanya gue trading yang koin-koin kecil aja, yang paling TP 5% ya. Kalian yang udah ngikutin signal gue semenjak lama, kalian tau lah gimana gue trading gitu ya. Jadi ya
itu hanya TP sekitar 5% teman-teman kebanyakan ya. Cuman ya akumulasi juga totalnya itu banyak juga ya, paling ya 100-200 juta juga ada teman-teman dari trading dari situ doang gitu ya. Jadi ya itu aja teman-teman, sedikit flashback, sedikit cerita teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi motivasi, mungkin bisa menjadi inspirasi kalian juga yang gimana gue dari awal modal anak kuliah, berbekal anak kuliah dari modal 10 juta doang bisa mencapai profit setinggi itu teman-teman ya. Dan ya sampai saat ini Bitcoin udah mulai, harganya udah mulai naik lagi, gue udah mulai invest lagi, nggak gue jual-jual temen-temen ya. Udah get in dari harga $7.000 sampai sekarang nggak dijual-jual gitu ya. Jadi kalau misalkan harga turun ya udah gue biarin aja gitu temen-temen ya. Nanti toh juga ke depannya bakal naik lagi, balik ke all time high lagi, apalagi ini udah mulai mendekati akhir tahun dan 2021 itu hype Bitcoin menurut gue bakalan beneran tinggi banget gitu untuk Bitcoinnya sendiri ya. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa memberikan inspirasi sekaligus motivasi lah. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!